Udah ayo cepet, mana uangku? Enggak, aku udah ngambil. Disembelih sama si pemuda. Drup, teriak Nabi Musa, ya Allah, bukan dia yang ngambil ya Allah. Dulu ada raja. Raja ini, setiap raja itu pasti punya penasehat dari orang soleh. Makanya perlu orang hidup itu harus punya pegangan guru atau orang soleh yang diajak untuk musyawarah. Makanya kata Habib Ali Habsyi apa? Man lam yujalis fi zamanihi syekhun arif makin marrat hayatuhu wa huwa ma'dudun minal muflisin. Siapa orang rugi? Siapa orang yang bangkrut hidupnya? Orang yang hidup di dunia nggak punya pegangan orang soleh. Harus punya kamu pegangan orang soleh. Baik kiai kah, ustadz kah, habib kah, siapa kah, harus punya. Kamu punya masalah, kamu apa? Rembuk. Siapa orang yang ahli ibadah di zamannya tapi nggak punya pegangan orang soleh, maka ibadahnya itu akan menjadi ibadah yang rugi. Nggak ada untungnya, cuma dapat capeknya. Nggak tahu sah atau tidak, baik atau tidak. Kenapa? Nggak punya orang yang bisa diajak musyawarah. Nah, ini raja punya, ada dibilang orang soleh dipanggil sama raja, sini aku pengen kamu nemani hidupku. Dikasih kecukupan keluarganya, anaknya. Cumannya orang soleh ini agak elap. Ketika jalan, setiap ada sesuatu kesandung raja. Duk, hari apa ini? Rebu pungkasan, saya kok kepreset. Kenapa ini? Jawabnya yang pengawalnya itu, khair insyaallah, ada kebaikan di dalam kesandungnya raja. Oh iya, jalan lagi, kecepit raja. Aduh, kenapa raja? Kecepit, tanda apa ini? Khair insyaallah, ada kebaikan di kecepitnya raja. Oh iya. Datang lagi, pengajian di bawahnya mangga, perebi mangga, cedak kejadian. Aduh, kenapa saya kejatuhan ini? Khair insyaallah, ada kebaikan di dalamnya. Kemudian apa? Kata si raja, ini tidak ada nasihat lain dah, kok khair insyaallah terus. Akhirnya raja ini suka berburu, berburu. Ketika raja ini suka berburu, nembak, mungkin tembaknya baru atau rusak, dar, kecepit, yang namanya peluru ini meletus di tangannya raja sehingga jempolnya raja hilang, dal, putus. Dipanggil, sini. Apa ini? Kenapa aku kok bisa jempolku patah nih? Isyarat apa? Apa gini kerajaanku akan runtuh sehingga jempolku ini lepas? Apa nasihatnya? Khair insyaallah, ada kebaikan di dalam jempol yang putus. Tidak kuat raja, ini gak waras ini. Ini penasihatku kiai ini gak waras. Gak ada nasihat lain, nasihatnya cuma apa? Khair insyaallah. Masukkan ke penjara. Sudah butuh sudah. Ana tidak butuh. Pokok ana setiap jatuh ana sudah tahu, nggak usah manggil dia. Apa intinya? Khair insyaallah. Sudah, nggak perlu manggil dia sudah. Jatuh, makan terlalu asin, ini kemanisan. Ya apa ini? Khair insyaallah. Akhirnya di penjara. Ketika di penjara itu si ustadznya itu di penjara, raja berburu lagi. Ketika raja ini berburu, nyampe di tengah hutan, di situ ada kanibal, orang-orang yang makan orang. Akhirnya ditangkapi semua orang 10 yang sama raja ini, ditangkapi, mau dimasak, mau dimakan. Diperiksa dulu. Orang walaupun makan orang itu dilihat. Oh ini darah tinggi, enggak mau. Kolesterol, enggak mau. Oh getel kening porak orang dia. Tak mapan dia. Getel ngakan orang dia. Dimikirkan. Akhirnya nyampe raja ini, ketika nyampe raja ini aja yang nggak dimakan sama itu, dilepas, yang lain dilepas. Kenapa? Karena raja ini tangannya putung, ciri. Kalau sudah ciri, kambing aja ya. Kalau kambing ciri nggak boleh disembelih, kakinya patah, nggak bisa disembelih, nggak boleh disembelih.
Maka apa? Ini takut penyakit, siapa tahu raja ini kena kencing manis. Akhirnya sudah kamu sana, yang lain anak buahnya dimakan sama kanibal ini. Akhirnya setiap dilepaskan langsung khair insyaallah, khair insyaallah, khair insyaallah. Nah, jadi semua itu ada takdirnya dari Allah. Allah nggak ngelepas untuk memandang kita. Cuman kita terlalu kesusu, kita terlalu terburu-buru untuk memahami sesuatu. Allah itu adil, Allah itu adil. Nggak perlu kamu itu meragukan keadilan Allah. Nggak perlu kamu itu ragu dengan keadilan Allah. Kenapa? Allah itu seadil-adilnya. Bahkan kata Rasulullah, nanti di hari kiamat jika ada kambing yang punya tanduk bertemu dengan kambing yang nggak punya tanduk bertengkar, di hari kiamat ditukar, tanduknya ini dipatahkan oleh Allah, dipindah ke tanduknya yang ini, yang dulu ditanduk sama ini diganti. Ini hewan nggak punya akal. Adilnya Allah sampai di situ. Sampai Nabi Musa pernah meminta kepada Allah. Apa kata Nabi Musa? Nabi Musa itu kalimullah, nabi yang bisa berbincang-bincang dengan Allah. Dihitung oleh ulama, Nabi Musa ini berbincang dengan Allah 3.500 percakapan. Nabi Musa dengan Allah. Di antara percakapannya adalah, ya Allah, aku ingin melihat keadilanmu. Kata Allah apa? Wahai Musa, lan takdir, kamu nggak mungkin mampu melihat keadilanku. Enggak ya Allah, aku harus lihat, kepingin tahu keadilanmu. Kemudian apa? Sama Allah ditunjukkan, kalau kamu mau melihat keadilanku, kamu sembunyi di belakang batu di dekatnya sungai. Ada sungai, kamu sembunyi di belakangnya. Apapun yang terjadi, jangan kamu berbicara, jangan kamu, cuman ngelihat aja. Setuju? Iya ya Allah, ayo sembunyi. Sembunyi di belakangnya batu. Kemudian di situ apa? Kemudian di situ ada seorang pemuda tampan, anaknya raja. Paham ya? Anaknya raja. Kenapa sih anaknya raja itu kok tampan-tampan? Karena rajanya milih, ndak serabutan kayak ente. Mon ban lah kor baju kan deh. Mon raja ro milih sitin ratin ebele. Akhirnya apa? Ganteng pemuda ini dengan naik kuda dengan gagahnya ngambil air di sungai minum. Ketika minum, uang emas yang ada di kantong, karena dulu kan pakai kantong, jatuh. Duk, jalan anak raja. Nggak lama kemudian di situ ada anak kecil main-main, ada 2 orang 3 orang main minum air di situ, ngelihat ada plastik dibuka kantong, ada uang koin emas banyak, diambil sama anak ini, lari dia. Nggak lama datang orang tua. Ketika datang orang tua ngambil air kemudian sholat di tempat tersebut. Si pemuda ini datang. Ketika si pemuda ini datang, ngelihat orang tua ini pura-pura husuk. Ini kok pura-pura husuk? Aku nyari uangku di sini, jadi tadi jatuhnya di sini, nggak ada tempat lain. Kok bisa? Nggak ada. Berarti orang tua ini yang ngambil. Akhirnya apa? Diambil sama si pemuda. Ayo cepet, mana uangku? Udah, aku udah ngambil. Disembelih sama si pemuda. Trup, teriak Nabi Musa. Ya Allah, bukan dia yang ngambil ya Allah. Salah. Bukan dia, anak kecil. Kok itu yang dibunuh ya Allah? Kata Allah apa? Sudah lihat Musa? Iya. Kamu tidak akan kuat dengan keadilanku. Kamu tahu, si anak pemuda ini adalah anaknya raja. Raja ini pernah merampas hartanya kakeknya anak kecil ini, sehingga hartanya aku kembalikan kepada si anak. Sedangkan orang tua itu dulu adalah pelayan raja yang berkhianat, sehingga raja sampai terbunuh gara-gara orang tua itu. Nyawa aku kembalikan dengan nyawa, harta aku kembalikan kepada dia yang berhak. Artinya apa? Adil Allah. Nah, kita nggak akan mampu. Nah, orang dikatakan ridho Allah sebagai Tuhannya ketika dia itu bertawakal kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah.